Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan selamat siang untuk Bapak Ibu, teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membandingkan dua sistem operasi, yaitu Debian dan juga Windows. Nah, perbandingan ini akan berfokus pada user interface ataupun tampilan grafis, bukan command line. Jadi, kita akan lihat fitur-fitur yang secara langsung dirasakan oleh pengguna sehari-hari. Nah, untuk itu penjelasan pertama akan langsung saja dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Pio. Kepada Vio, saya persilahkan. Ya, terima kasih Kang Satya atas kesempatannya. Di awal kita akan memberikan desktop dari kedua OS ini. Pertama dari Windows 11. Seperti yang kita tahu, ya teman-teman juga mungkin udah familiar, di Windows 11 itu di bagian bawah ada start menu dan taskbar. Nah, start menu ini berfungsi sebagai pusat semua aplikasi, pengaturan, serta pencarian cepat. Taskbar juga menampilkan aplikasi yang sedang berjalan seperti WA, browser, dan lain-lain. Sehingga ini memudahkan untuk multitasking. Nah, sementara untuk di OS Debian, konsepnya itu agak sedikit berbeda. Dia itu menggunakan yang namanya Activities Overview, di mana semua aplikasi dan workspace bisa diakses dan menekan tombol yang ada di pojok kiri atas. Nah, perbedaan ini itu cukup terasa karena Windows berfokus pada kemudahan pemula, sedangkan Debian menekankan navigasi yang sederhana dan efisien. Selanjutnya, saya akan membandingkan aplikasi File Explorer dari kedua OS. Pertama di Windows 11, boleh dibuka. Tampilan ini sangat sangat familiar bagi kita, di mana ya di sisi kiri itu ada navigasi panel yang terintegrasi langsung ke OneDrive serta menu ribbon di bagian atas untuk memudahkan pengelolaan file. Sedangkan di OS Debian, tampilannya itu lebih minimalis, te- fokus pada fungsi dasar, tetapi tetap mendukung fitur penting seperti tab bookmark, folder, dan pencarian cepat. Nah, dari sisi desain di Windows 11 itu lebih kayak fitur terintegrasi, sementara di Debian itu intinya utamakan fungsi daripada gengsi. Ya, gitu aja untuk perbandingan desktop dan file explorer. Selanjutnya ada perbandingan pengaturan yang akan dipaparkan oleh Kang Gilar. Saya serahkan ke Kang Gilar. Oke, terima kasih banyak Kang Vio. Nah, untuk selanjutnya kita akan membandingkan untuk tampilan setting. Nah, untuk di Windows sendiri, di setting tuh kita lebih sederhana, terus punya visual yang bagus, sama semua pengaturannya tuh terpusat gitu. Ada pengaturan jaringan, aplikasi, personalisasi, akun, game, gitu. Semuanya terpusat di eh, pengaturan ini gitu. Nah, beda dengan yang Debian, boleh Kang Sakti. Nah, untuk di Debian tampilannya tuh lebih sederhana, terus tidak terlalu mementingkan visual dan juga eh apa ya? Dan juga eh ya itu tidak mementingkan visual gitu. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian multitaskingnya gitu. Nah, untuk Windows sendiri, Windows tuh kita misal buka aplikasi, terus kita mau menjalankan beberapa program bersamaan, kita bisa pakai test view untuk misalkan membagi tabnya jadi beberapa bagian gitu. Nah, terus kita juga bisa untuk mengganti desktop gitu. Nah, mungkin itu untuk Windows, terus selanjutnya untuk yang Debian. Nah, yang Debian juga sama, bisa
multitasking, kita di Debian tuh pakai workspace. Nah, cuma ya karena Debian tuh untuk efisiensi dan otomatisasi gitu. Karena emang fungsinya untuk server, kebanyakan tidak perlu digunakan gitu. Malahan eh, punya Debian tuh bisa dibilang jauh lebih efisien daripada milik Windows. Karena emang tujuannya tuh server pasti buka banyak komputasi gitu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mungkin dilanjutkan ke Kang Ilham. Kepada Kang Ilham dipersilahkan. Oke, terima kasih Kang Gilar. Mungkin sekarang masuk ke software dan aplikasinya. Yang pertama masuk ke Windows 11 dulu. Nah, untuk software dan aplikasi di Windows 11 ini mendukung aplikasi komersial maupun open source dan kompatibilitas dengan software yang sangat luas dari Office hingga game triple A yang lain. Nah, akses aplikasinya pun mudah, bisa lewat Microsoft Store ataupun file installer yang tersedia. Nah, masuk ke Debian. Nah, untuk Debian ini sama berbasis open source, jadi sebagian besar aplikasinya bisa kita dapatkan secara gratis, dan karena mendukung aplikasi Linux base yang dapat diunduh lewat package manager, ketersediaan aplikasi produktivitas dan developer tools juga cukup banyak, tetapi menggunakan aplikasi alternatif gitu. Nah, masuk ke notifikasi dan sistem tray. Pertama kita ke Windows 11 dulu. Nah, untuk Windows 11 ini ada di bagian bawah, yaitu Action Center-nya untuk mengelola notifikasi secara terpusat, dan tray-nya pun lebih modern gitu, menampilkan ikon sistem, koneksi, baterai, widget, dan lain-lainnya, sehingga cukup lengkap untuk dilihat, dan notifikasinya pun bisa lebih interaktif gitu, bisa kita dipakai untuk langsung membalas pesan ataupun mengatur pengingat dari panel notifikasi. Nah, untuk Demian, sistem notifikasinya itu cukup sederhana, biasanya muncul di sudut layar, di pojok kanan atas ya biasanya. Nah, untuk tray-nya sendiri menampilkan ikon background aplikasi ataupun jaringan dan volume itu dengan tampilan yang bisa dikustomisasi juga, tapi cukup sederhana gitu ya. Nah, untuk notifikasinya sendiri di Demian ini tidak terlalu invasif, jadi kadang kurang terintegrasi dengan semua aplikasi pihak ketiga. Mungkin sekian, saya kembalikan ke Sakti. Oke, terima kasih Kang Ilham. Oke, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke bagian kustomisasi tampilan ya. Nah, pertama-tama kita akan ke Windows terlebih dahulu. Mungkin di Windows kita bisa mengganti wallpaper tuh dengan memilih tema dasar serta mengaktifkan mode terang ataupun gelap. Nah, tapi untuk pengaturan lebih dalam biasanya tidak bisa dilakukan tanpa aplikasi tambahan dan sebagian fitur kustomisasi resmi terkunci pada versi Windows tertentu. Sementara di Debian, sementara di Debian kita khususnya dengan desktop environment seperti Gnome ataupun KDE, pilihan kustomisasi itu jauh lebih luas. Kita bisa mengubah ikon, warna tema, efek animasi, dan hingga menambah efek animasi begitu. Bahkan tampilannya bisa dibuat mirip dengan macOS, Windows, ataupun gaya Linux lainnya yang unik. Nah, jadi Windows itu lebih unggul dalam kesederhanaan yang konsisten untuk pengguna. Sedangkan Debian unggul di dalam fleksibilitasnya. Cocok bagi pengguna yang suka mengotak-atik tampilan untuk menyesuaikan selera mereka. Lalu selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan dari hasil perbedaan yang telah kami jelaskan tadi. Oke. Jadi hasil yang bisa kami simpulkan bahwa secara tampilan antarmuka, Windows lebih mudah digunakan dan familiar bagi pemula, terutama karena integrasi aplikasi bawaan yang lengkap. Namun perlu diingat juga bahwa beberapa aplikasi populer di Windows seperti Microsoft Office, ada Photoshop, dan aplikasi
profesional lainnya sifatnya berbayar dan membutuhkan lisensi resmi. Sementara itu, Debian menawarkan alternatif gratis berbasis open source, misalnya LibreOffice sebagai pengganti Microsoft Office atau GIMP sebagai pengganti Photoshop. Jadi pilihan terbaik itu tetap kembali pada kebutuhan masing-masing. Kalau butuh kemudahan dan aplikasi populer dengan dukungan resmi, Windows lebih cocok, tapi lebih cocok untuk digunakan. Tapi kalau ingin sistem gratis, fleksibel, dan bisa diotak-atik, Debian adalah pilihan yang paling menarik untuk para pengguna. Nah, mungkin cukup sekian dari perbedaan-perbedaan yang bisa kami jelaskan dan juga eh, yang bisa kami simpulkan. Untuk mengakhiri ini, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.